Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahum ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita dari kitab Al-Urjuzatul Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah, 100 bait yang menjelaskan tentang kehidupan manusia yang terbaik, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke bait yang ke-8. Kata penulis kitab Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala, fa ba'da syahraini insyiqaqu batnihi wa qila ba'da arba'in min sinnihi. Artinya, dan setelah berlalu 2 bulan sejak kepulangan beliau ke rumah Halimatus Sa'diyah, yang berarti di usia 2 tahun 2 bulan. Ya. Insyiqaqu batnihi, terjadi peristiwa pembelahan baton, pembelahan perut, ya, atau pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dada di sini diistilahkan dengan baton, perut. Kenapa? Karena perut itu, baton itu nama li jami'il jawf, yang menunjukkan sesuatu bagian dalam, itu disebut dengan batnun atau perut, ya. Jadi baton itu kan bahasa Indonesianya perut, tapi penggunaan batnun dalam bahasa Arab lebih luas dari itu. Apa saja organ dalam kita itu bisa disebut dengan batnun, termasuk dada, Jadi pembelahan dada ini terjadi di usia Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, 2 tahun 2 bulan. Dalam riwayat yang lain, ba'da arba'in min sinnihi, setelah beliau berumur 4 tahun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Di dalam bait ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Akulle niyalle. Pelajaran yang pertama adalah peristiwa pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, peristiwa pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama kita di antaranya Abul Abbas Al-Qurtubi, begitu pula Al-Imam At-Tibi dan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahumullahu taala, beliau mengatakan jami'u ma thabata fi syaqqis sadri wa istikhrajil qalbi wa ghairi dhalika mimma yajibu qabuluhu. Seluruh dalil-dalil yang menjelaskan tentang pembedahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembelahan dada Nabi dan dikeluarkannya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula yang lainnya dari dicucinya itu hati, kemudian dipasang kembali dan dijahit kembali, yajibu qabuluhu, wajib diterima kabar tersebut. Wajib diyakini akan terjadinya peristiwa itu, tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Ya. Tiap pikir masa akullai nipue silalonna nipasangi silalonna nanjo wattu tena parikana kecanggihan alat kedokteran tena pa tenan tamariakkala, tidak perlu dipertanyakan. Jadi kata para ulama, terjadinya peristiwa pembelahan dada, dikeluarkannya itu hati, kemudian dicuci, nampak dipasang amoter eri tampakna, yajibu qabuluhu, wajib diterima. Ya, pengabaran itu wajib diterima, berita tentang hal tersebut. Ya, min ghairi ta'arrudin li sarfihi an haqiqatihi li kamali qudratillahi ta'ala fala yastahilu syai'un min dalik. Tidak usah ditolak, tidak usah dipalingkan dari makna dasarnya. Dikatakan kayak natena nanipui baramban anak bita anne kiasan jinne majas tena nanipui tujin bahasa naji agama yang kana nipui padahal tena janipui, itu namanya memalingkan dari makna dasar. Tidak usah dipalingkan seperti itu. Kenapa? Karena kesempurnaan qudratullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa membedah itu dada, dan Allah Maha Kuasa menutup kembali itu dada tanpa ada pendarahan, tanpa ada bekas-bekas ya pembedahan itu. Ya, walaupun dalam sebuah riwayat dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata beliau, wa qad kuntu ara athara dalikal mikhyah, ya mikhyati fi sadrihi. Kata Anas bin Malik begini jamaah, ini juga semakin menguatkan bahwa dada Nabi itu pernah dibelah. Apa kata Anas bin Malik? Kuci niki bekas-bekas jahitan nari baramban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada bekas bahwa dada Nabi pernah dibelah. Itu kesaksian dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan tidak mungkin Anas bin Malik akan berbohong. Kenapa beliau bisa tahu? Karena beliau ini khadimnya Nabi. Beliau selama 9 tahun selalu melayani Nabi. Kemai Nabi tak lampam minawangi, kemai Nabi tak mempo nia kinjoi. Itu Anas bin Malik. Jadi beliau bersaksi, kuci ni kiri baramban nak bitania bekas-bekas kayak na lebak mimantung ini kue. Jadi ini harus kita yakini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil untuk Allah. Kuulangi muter, tidak ada yang mustahil untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Imam As-Suyuti rahimahullahu taala beliau mengatakan, wa ma waqa'a min ba'di jahalatil asri mi inkari dzalik wa hamlihi 'ala al-amril ma'nawi. Sebagian orang-orang bodoh di zaman ini, kata beliau, zamannya Imam As-Suyuti ini, zaman dulu, apalagi zaman sekarang. Karena tambah bela itu tahu bat dari zaman anak bita tambah sasang, artinya tambah jahit tahu tolo-tolo. Ya, bahasa kasarnya begitu. Ya, tambah jahit
orang-orang yang tersesatkan dari agama. Ya, di mana keyakinan orang-orang bodoh di zamannya Imam As-Suyuti dan juga tentu di zaman kita ini adalah min ingkari dalik, mengingkari terjadinya peristiwa pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk keyakinan orang-orang bodoh. Bahkan kata beliau, nasya'a min khidlanillahi ta'ala lahum. Itu adalah salah satu bentuk Allah telah menghinakan dia. Allah telah membuat dia jauh dari agama. Allah sudah membuat dia nipakabelai kalena baturi agama Allah Ta'ala. Kalau dia berkeyakinan seperti itu, Nabi tidak pernah dibelah dadanya, tena nalebak nisungke barambanna, tena lebak nibisai barambanna, berarti dia telah dijauhkan dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa uqufihin 'alal ulumil falsafiyah. Kenapa? Karena dia telah berdalam-dalam dalam mempelajari ilmu filsafat, ilmu yang harus sesuai dengan akal, ilmu yang harus sesuai dengan logika. Pun natena nantama ri logika riak kala tena kuleni tarima, itu ilmu filsafat, Pak. Ya. Wa bu'dihin an daqaiqis sunnah, dan dia sudah menjauhi ya sunnah-sunnah dari ajaran-ajaran agama Islam. Afanallahu ta'ala min dalik. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari keyakinan tersebut. Jadi keyakinan-keyakinan yang harus kita percayai jamaah, apa tadi? Ni yakini angkana le bakini sungke barambanna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapa nani sungkei? Supaya nibisai aten anak bita, nibisai nyawa anak bita dari bagian-bagian syaitan, dari dosa-dosa dan maksiat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pelajaran yang pertama, penetapan niyakini baji-baji angkana le bakini sungke baramban nanak bita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari bait tadi, bait yang ke-8, umruhu hina syaqqa sadruhu fi diyari Bani Sa'din, adalah tentang berapakah umurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dada beliau dibelah, ya, di kediaman atau di perkampungan Bani Sa'ad, perkampungannya Bani Sa'ad. Kalau dulu orang itu perkampungannya ya suku semua, Pak. Kalau kita sekarang kan ada apa di sini namanya? Barobong kan terlalu luas, Pak. Daerah-daerah kecilnya lah, perkampungan. Apa namanya di sini? Oh, Barongo begitu ya. Oh iya, asli nami Barongo. Iya. Baik. Kita bahas kapan usianya Nabi saat dadanya dibelah. Tadi kita sudah meyakini betul-betul nipui baramban anak bita. Sekarang kalau kita ditanya, di usia berapa dadanya Nabi dibelah? Ya, di usia berapa dadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah? Kata para ulama, ikhtalafa ahlul ilmi fi umri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina syaqqa sadruhu wa huwa 'inda Halimatis Sa'diyah. Berkaitan dengan berapa umurnya Nabi saat dadanya dibelah, itu ada silang pendapat di kalangan para ulama. Jadi para ulama sejarah asih salah-salah panggupai tentang kapan usianya Nabi saat dadanya dibelah. Kenapa ada perbedaan pendapat seperti itu? Likhtilafir riwayati fi dzalik. Karena riwayat-riwayat yang datang di dalam agama kita asih salah-salai antara riwayat yang satu dengan riwayat yang kedua, riwayat yang ketiga. Fa riwayatun tadullu ala annahu ba'da dukhulihi fi sanati tsalisati min umrihi wa bihi bada an-nadhim rahimahullah. Ada satu riwayat yang menjelaskan
bahwa usia Nabi saat itu ketika dadanya dibelah masuk usia 3 tahun. Talun taungi umuruna. Dan ini yang dipilih oleh penulis kitab Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Baik. Kemudian ada pendapat yang kedua, pendapatnya Ibnu Ishaq. Nah, ini ahli sejarah, pakar sejarah, namanya Ibnu Ishaq. Beliau mengatakan usia Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dadanya dibelah adalah 4 tahun. Nah, beda si tahun. Ya. Dan usia 4 tahun ini adalah pendapat dari sekelompok besar para ulama. Artinya bisa dikatakan jumhur ulama sejarah menegaskan usia Nabi sallallahu alaihi wasallam saat dadanya dibelah 4 tahun. Ya, usia berapa? 4 tahun. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Al-Iraqi dan Ibnu Hajar, begitu pula Az-Zarqani rahimahumullahu ta'ala. Baik. Ada pendapat yang ketiga, pendapatnya Ibnu Abdul Bar yang mengatakan usia Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu 5 tahun. Tapi pendapat yang ketiga ini kata para ulama mirip dengan pendapat yang kedua tadi. Artinya 5 tahun itu paski mepet ki asimmaniji. Tenaja nasi kabillai. Nah, tenaja nasi kabillai ero jini kana syare tahun naruai. Ya, misalnya gini, Pak. Kau beda siapa? Beda si tahun. Oh, beda si tahun. Si A ditanya, tanggal siapa nu lahir? Tanggal 31 Desember. Ngikutan nih kau ya tanggal 1 Januari. Beda 1 tahun itu atau beda 1 hari? Beda si tahunnya atau beda 1 hari? Tapi kan beda 2000 sekian lah, Pak. Iya kan? Itulah maksud para ulama irji singkammani. Sipammani antara 4 tahun dengan 5 tahun tidak jauh beda ji. Nah, makanya pendapat yang ketiga ini kata para ulama itu digabungkan saja dengan pendapat yang kedua sehingga semakin menegaskan, semakin menguatkan bahwasanya Nabi dadanya dibelah di usia 4 tahun. Itu pelajaran kita yang kedua, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ketiga, di mana dadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah. Di sini kata para ulama, fala khilafa fihi baina ahli ilm. Tidak ada silang pendapat, sepakat para ulama sejarah bahwa kejadian ini terjadi di perkampungannya Bani Sa'ad. Di dekat rumah ibunya, ibu susunya yaitu Halimatus Sa'diyah, dekat rumahnya itu. Hal ini ditegaskan dalam riwayat Sahih Imam Muslim, ya, dari sahabat Anas bin Malik, kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril alaihi salam wa huwa yal'abu ma'al gilman. Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu salah satu kemampuan yang Allah berikan untuk dia, hadirin, bisa berubah wujud sesuai dengan yang dikehendaki untuk menjalankan tugasnya. Nah, ini juga bagian akidah, bagian keyakinan, karena ada orang tidak percaya adanya malaikat. Dia bilang malaikat itu bukan makhluk, malaikat itu hanya sifat. Pun nani rupa tahu malaki nyawa baji berarti malaikat mintu. Ini keyakinan yang salah. Keyakinan yang betul adalah adanya malaikat dan malaikat itu berwujud. Hanya saja malaikat itu gaib. Tena ni cini kirilinoa, tapi nanti di hari akhirat akulle ni cini wujudnya. Jadi malaikat itu diantara kemampuannya bisa berubah wujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bermain-main dengan anak dari ibu susuannya, anak dari Halimah, didatangi oleh Jibril. Kemudian langsung diambil secara cepat, ya. Fasara'ahu, diambil secara cepat, dipasintaki. Fasyaqqa an qalbihi. Ketika sudah didapat, dibaringkan, langsung dibelah dadanya, Pak, ya. Dibelah dadanya. Fastakhrajal qalbah. Kemudian
al-qalb, hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan. Ketika sudah dikeluarkan itu hati, fastakhraja minhu 'alaqah, dikeluarkan segumpal ya. Ada yang menggumpal, itu dikeluarkan. Kemudian Jibril mengatakan, "Hada haddus syaitani minka." Ini bagiannya syaitan. Ini lagi. Dari hatinya Nabi dikeluarkan, dari hati itu diambil segumpal yang hitam, dipel lagi. Itu bagian dari syaitan. Karena memang hati itu, Pak, ada dua bagian. Ya, ada dua bagian. Kenapa hati itu alias jantung itu berdetak? Ini saya sebutkan mudah-mudahan ya. Apa namanya? Dalam bahasa ilmu peruqyah, kenapa hati itu berdetak? Karena di dalam hati itu ada dua bagian. Bagian keimanan dan bagian kekufuran. Makanya kalau jin itu atau setan sudah ada di dalam hati, ketika kita ngaji dia akan bersembunyi di bagian-bagian kekufuran sehingga tidak terbakar dengan bacaan-bacaan Quran. Nah, tapi kalau kita sedang lalai, dia akan menguasai hati kita secara umum. Nah, sehingga membisiki kita untuk melakukan keburukan-keburukan yang ada. Nah, ini Nabi diambil itu bagian dibuang. Nah, dibuang ya. Summa ghasalahu fi tastin min dahabin bima'i zamzama. Setelah dibuang itu hati tadi, jantung tadi dicuci dalam sebuah wadah yang terbuat dari emas. Ya, yang terbuat dari emas dan penuh dengan air Zamzam. Summa la'amahu summa a'adahu fi makanihi, kemudian ditaruh lagi di tempatnya, dipasang kembali. Nah, ini mi sumpahin tenan natarimai tahu porea pikiri masa ni taruh moteri. Nah, ditaruh kembali. Waja'al gilmanu yas'auna ila ummihi ya'ni dhi'rahu faqalu inna Muhammadan qad qutila fastakbaluhu wa huwa muqni'ul laun. Qala Anas qad kuntu ara athara dhalikal mikhyati fi sadrihi. Tadi Nabi sedang main-main dengan anak-anak yang lain, Pak ya. Nah, ketika diambil itu anak-anak yang lain berhamburan, jamma ritau tuana, termasuk anaknya Halimah tadi datang kepada Halimah mengadu, inna Muhammadan qad qutil, mati tuji mi Muhammad, nibunuh, ni pasinta kini sungke barambanna, nibunuh, ni mutilasi. Akhirnya mereka berlomba-lomba datang ke tempat itu dekat rumahnya, ya, dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dicuci dadanya. Nah, Nabi saat itu ketika ditemukan muntaqiul laun, pucat wajahnya, pucat warna wajahnya. Ya, inilah dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya di dekat rumah ibu susuannya dari Bani Sa'ad, perkampungan Bani Sa'ad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang berikutnya, pelajaran yang keberapa, Pak? Yang keempat, takraru hadisati syakki sadrihi. Berapa banyak, seberapa sering dada Nabi itu dibelah. Paling banyaknya yang disebutkan oleh para ulama ada 4 kali. Jadi dada Nabi SAW dibelah, menurut pendapat yang paling banyak adalah sebanyak 4 kali. Yang pertama tadi sudah disebutkan di usia berapa, Pak? 4 tahun, ya. Kemudian yang kedua dibelah ketika usia Nabi sallallahu alaihi wasallam usianya 10 tahun. Usianya 10 tahun. Kemudian yang ketiga ketika awal kali wahyu itu turun, dicuci dadanya Nabi supaya Nabi siap untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan proses Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu jasadnya Nabi yang naik, Pak ya. Karena ada orang mengatakan bukan jasadnya tapi ruhnya, seperti orang yang mimpi. Nah, gitu. Ini dalilnya bahwasanya yang Isra Mi'raj itu adalah jasad Nabi sekalian. Karena tidak mungkin dadanya dibelah kalau dalam mimpi, Pak. Buat apa? Nah, kalau mimpinya, gitu ya. Hanya saja Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin mengatakan Nabi dibelahnya itu cuma 2 kali. Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badar mengatakan cuma 3 kali. Tapi yang paling banyak
4 kali saja. Tidak ada yang kelima kalinya. Tidak ada yang kelima kalinya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya tanya kepada jamaah supaya tenanetin roh. Ketika dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibongkar, apakah tembus ke belakang atau tidak tembus, Pak? Tembus atau tenana tembus? Hah? Belum ditahu. Ini kan dibelah. Ini belahnya ini apakah cuma bagian depannya atau tak kalah nipu ruang memantungi? Tembus atau tidak? Bahasa mudanya tembus atau tidak? Supaya nak kita duduk, nak kita natong tak duduk. Baik. Tadi jawaban paling amannya belum tahu. Kata para ulama, dicatat kalau belum tahu Pak, berarti ini faidah baru. Ya. Dalam kitab Al-Mufhil lima ashkala min kitab Talkhis Muslim disebutkan oleh Abul Abbas Al-Qurtubi, ya, lam ya'ti fi riwayatin sahihatin wala hasanatin wala gharibatin annahu balagha bisyakki hatta nafadha min wara'i dhahrihi. Tidak ada satupun riwayat yang sahih, tidak ada satupun riwayat yang derajatnya hasan ataupun yang derajatnya lemah, aneh, yang menunjukkan bahwasanya pembelahan dada itu tembus sampai di punggung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti tidak tembus. Berarti tidak tembus. Makanya Anas cuma mengatakan tadi awal, saya lihat di dadanya Nabi ada bekas jahitan bahwasanya beliau dadanya pernah dibelah. Seandainya ada di punggungnya, lebih jelas lagi mungkin. Nah, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Baik. Sekarang terakhir sebelum kita pindah ke bait yang berikutnya. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, beliau mengatakan, wa qad kana alaihi salatu wassalam, dan betul-betul Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orangnya asyrahan nasi sadran, orang yang dadahnya itu paling lapang, Pak. Ya. Wa atyabahum sariratan, hatinya menjadi hati yang paling baik, yang paling nikmat, yang paling nyaman. Jadi Nabi itu hatinya, dadanya itu menjadi dada yang paling lapang sekaligus dada yang paling bahagia. Olehnya Nabi tidak pernah merasa sedih, Pak. Nabi tidak pernah merasa gundah gulana, tena naleba pusing, tena naleba stres, pun nania masalah pacobana. Ngapai? Barambanna luar lagi. Beda kita dadanya sempit. Sehingga kapan ada masalah sedikit rasimi barambang, erok mini luapkan. Makanya kenapa ada orang minum narkotika, minum minuman keras, anjagur ki tembok, na tusuk-tusuk ilimanna, karena dadanya penuh, mau dilampiaskan. Makanya pelampiasan paling mudah orang yang ada masalahnya itu curhat. Curhat ke temannya, na carita na bagi-bagi masalahna. Anggapan na bagi-bagi masalahna, rasi barambanna. Dadanya itu kurang luas menampung masalah-masalah yang ada. Nah, Nabi, kata para ulama, dadanya paling lapang, paling luas dadanya. Makanya Nabi banyak masalahnya, tidak ada satupun riwayat Nabi pernah mengeluh. Kenapa? Dadanya luas. Makanya kalau kita mau hidup bahagia, karena kita manusia pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, miliki dada yang lapang. Jadi tidak perlu mencari cara bagaimana caranya hidup bahagia atau bagaimana caranya supaya terhindar dari masalah. Tidak usah, karena pasti hidup kita ada masalahnya. Kalau bukan masalahnya dari orang, dari keluarga saja. Sisa bagaimana caranya dada kita luas sehingga semua masalah itu bisa tertampung. Kalau sudah masuk ke dalam dada luas, nyaman, tidak ada tena pusing. Yang jadi pusing adalah kalau dada kita sempit, tidak bisa menampung semuanya, tidak bisa menampung masalahnya.
Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya dada kita luas? Apakah perlu dibelah juga nampak nibisai? Nia erok nibisai ini barambanna. Seperti Nabi, kan Nabi kenapa bisa lapang dadanya, bersih hatinya? Karena bagian syaitan sudah dibuang sehingga lapang. Ditambah lagi dibimbing oleh Allah melalui wahyu. Nah, kita bagaimana cara kita supaya bisa seperti, ya minimalnya mengikuti langkah-langkah Nabi supaya dada kita juga ikut lapang. Tikam macarana. Nah, mari kita dengarkan penjelasan dari Al-Imam Ibnul Qayyim. Ya, Al-Imam Ibnul Qayyim. Beliau ini ya sudah kita tahu spesialis permasalahan-permasalahan apa, Pak? Hati. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, wa kana hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam yad'u ila al-ihsani was-sadaqati wal ma'ruf. Dan di antara petunjuk Nabi, bimbingannya Nabi supaya kita memiliki hati yang lapang, hati yang nyaman, hati yang selalu bahagia, hati yang tidak pernah moro-moro, adalah Nabi itu mengajak kita untuk memperbanyak perbuatan ihsan, perbuatan baik. Yang kedua, Nabi mengajak kita untuk senantiasa was-sadaqah, bersedekah. Dan al-ma'ruf. Al-ma'ruf ini lebih luas daripada ihsan tadi. Ya sama, berbuat baik, melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Walidzalika kana sallallahu alaihi wasallam asyrahal khalqi sadran wa atyabahun nafsa. Karena Nabi SAW orangnya itu suka berbuat baik, Nabi itu orangnya suka bersedekah, Nabi itu orangnya rajin melakukan kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah kepada Allah. Akhirnya Nabi itu menjadi orang yang paling asyrah, paling lapang dadanya di antara seluruh makhluk Allah. Dan menjadi orang yang paling nyaman jiwanya, nyaman sekali jiwanya. Ada masalah, tidak ada masalah, sama saja ibadahnya kepada Allah. Dalam sebuah riwayat sering kita dengar Nabi sholat malam sagena ripi-ripi, apa naripi? Palak bangkena, nikuta nang iribainina. Kamu ini kan Nabi, sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Apa kata Nabi? Apakah aku tidak bisa menjadi hamba-hamba yang bersyukur? Bayangkan. Ya, bersyukur jemaah. Ya, kemudian wa an'amahum qalban, hatinya menjadi hati yang paling bergembira, senang, tidak ada susahnya, senang terus hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita masih ingat riwayat Nabi 3 bulan tidak pernah ada api yang terlihat dari rumahnya. Artinya tenali bapakati nok bainen anak bita, tenali bapalu daging kurban. Daging kurban sih. Apa? Daging. Sop kikil, coto. Berapa istrinya Nabi, Pak? Berapa istrinya Nabi? Intinya lebih dari 3. Intinya lebih dari 4, Pak. Tapi lebih dari 4 istrinya. Tena napakati nak bainina. Ada tidak riwayatnya Nabi mengemis kepada orang? Ada tidak riwayatnya Nabi ya mengeluh kepada orang, curhat-curhatan sama orang? Tidak ada kan? Kita istrinya berapa? Siapa baininta? Ini ruan rini baininna. Tena parua. Oh sangkam aja. Kita istri kita baru 1, Pak. Istri kita baru 1. Coba 3 bulan tidak pernah masak itu istri. Terawak di kantor pengadilan si salah. Lihat kehidupan Nabi, hatinya itu selalu nyaman. Begitu pula istri-istrinya nyaman terus hatinya. Kenapa? Hati, persoalan hati, Pak. Hati mereka lapang, hati mereka luas. Ya. Sekarang apa hubungannya sedekah, perbuatan baik dengan hati yang lapang? Perhatikan kata Al-Imam Ibnul Qayyim, fa inna lis-sadaqati wa fi'lil ma'rufi ta'siran 'ajiban fi syarhi sadr. Karena yang namanya sedekah, ya saling berbagi, suka memberi. Begitu pula melakukan amalan-amalan kebaikan, itu ada pengaruh yang menakjubkan dalam perluasan hati.
Jadi semakin sering kita berbagi, hati itu semakin lapang, Pak. Semakin gili kisare-sare, semakin sempit itu hati. Pun natena kita pakai coba. Makanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka berada pada level kedermawanan tertinggi. Karena kedermawanan di dalam agama ada 4 tingkatan. Yang pertama namanya as-sakha. Apa artinya as-sakha? Suka memberi ketika diminta. As-sala ni papalaki pasti sari. Itu namanya dermawan. Kita sering diminta, sering juga tidak memberi. Para sahabat dermawan itu suka memberi ketika diminta. Tapi tunggu dulu, ini ternyata di dalam agama berada di level paling bawah, Pak. Berada di level paling rawa dulu. Standar paling minimal itu kedermawanan, suka memberi ketika diminta. Yang kedua, di atasnya sakha ada namanya jud atau jawad. Adalah suka memberi, suka memberi, diminta atau tidak diminta. Ada orang dia tidak dimintaki, dia itu punya hati yang sangat peka. Ini kayaknya sari batang kone tene munjulu bangi rabana karena garri meron tetua gede. Ini kayaknya ini masalah, mungkin masalah finansial kayak kucini kirupana kamaton tena pani setri kayak sari. Suka memberi tanpa diminta. Itu namanya jawad, jud. Di atasnya lagi ada yang namanya karim. Adalah suka memberi, diminta tidak diminta. Bedanya dengan yang kedua tadi, jumlahnya banyak, jumlahnya besar. Yang keempat, dan ini levelnya para sahabat, namanya isar. Isar itu mendahulukan orang lain dalam persoalan dunia daripada dirinya sendiri sekalipun dia butuh. Itulah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau lihat buktinya, Pak? Ya, yang menjadi sebab asbabun nuzul turunnya ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam awal-awal hijrah ke Madinah, ada sahabat dia butuh dijamu, dia belum makan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kirim utusan ke istri-istrinya, adakah yang bisa dimakan untuk menjamu orang ini? Ternyata sudah ke sana, ke rumah-rumah istri Nabi, tidak ada juga. Sama, Nabi juga tidak ada makanan. Maka Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabat Ansor, adakah yang mau menjamu sahabat kita ini? Ada satu orang mengangkat tangannya. Ada satu orang, Pak, mengangkat tangannya. Saya ya Rasulullah. Ayo bawa dia ke rumah saya yang akan jamu dia. Pas sampai di rumahnya, dia bilang sama istrinya, ini ada tamunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La tadakhirihi, jangan sembunyikan apapun. Pasulung ngasing, bayangkan, jangan sembunyikan apapun. Pasulung ngasing. Dulu tidak ada kulkas, Pak, ya. Intinya apa yang disimpan? Pasulung ngasing, patandangan. Apa jawaban dari istrinya? Nah, kalau kita istri kita sekarang, iya apa tuh mai? Nah, kalau istrinya dia langsung menjawab begini, Pak. Jangankan untuk memberi tamu itu, untuk kamu dan saya saja juga tidak ada malam ini. Yang ada malam ini cuma apa? Makanan untuk anak-anak kita. Makanan untuk anak-anak kita. Apa kata sahabat Ansor ini, Pak? Pun nak kata apa? Umah deh, mati kahana maki. Oh tidak, beliau ini karena tekadnya sudah bulat untuk berbuat baik kepada tamunya, langsung dia bilang, keluarkan saja itu makanan yang disiapkan untuk makanan kita, untuk makanan anak kita, keluarkan, kasihkan, kemudian ajak tidur itu anak-anak. Sebelum dia minta makan, patin romi mangi, lo serang memang nih. Puna leba munu lo serang atin romi, mai tommo ko nampatin rotongki, tenaton dengan ren bangnya. Akhirnya dilakukan, diberikan semua makanannya. Anak-anaknya diloseran, tidur, tidak makan juga jamaah. Keesokan paginya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasanya sungguh Allah tertawa, sungguh Allah merasa takjub dengan perbuatan seorang suami dengan istrinya tadi malam. Siapa ya yang dimaksud? Dua orang tadi, pasangan suami istri tadi. Turunlah ayat, ya, wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang dicegah dirinya dari kekikiran, maka sungguh dia orang yang beruntung. Pertanyaannya, siapa sahabat Ansor tadi, Pak? Hah?
Namanya siapa bapak tirinya Anas bin Malik lagi? Abu Talha ya. Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Itulah ithar Pak. Dia tidak ada makanan juga tapi memberi orang lain. Makanya para sahabat hatinya lapang semua. Mereka hidup susah pun tidak ada masalah. Yang penting iman itu ada di hati. Kalau kita sekarang, kalau mulai sudah sempit, iman itu dikorbankan. Yang penting dapat duit. Minimal apa? Sholat ditinggalkan supaya tidak dipecat dari pekerjaannya. Itu kita sekarang Pak. Ya, itu kita sekarang. Kemudian mumpung momennya masih hari raya, saya ingatkan kebaikan kita Pak, sedekah kita, tolong prioritaskan kepada orang terdekat kita. Jadi kaedah berbuat kebaikan, kaedahna, rumusna, kuncina kan mana? Al-aqrabu fal-aqrab. Mulai rodo ritau paling mani-mania rikau. Nampak tahu maringanga. Jangan sampai teman kita yang di ujung sana diundang ke rumah makan, purinan tarampi balat tatena lebani. Ini apa? Nisaile. Itu salah. Salah besar itu Pak. Makanya proses pembagian kurban, salah satu pembagian yang terbaiknya adalah daging kurban itu dibagi 3. Sepertiganya untuk kita, keluarga kita yang di rumah untuk dimakan, sepertiganya untuk dihadiahkan, sepertiganya untuk disedekahkan. Disedekahkannya itu orang miskin yang dicari di kampung kita. Tidak boleh dibawa dulu keluar kampung. Makanya dalam Mu'tamad Syafi'iyah dikatakan membawa hewan kurban keluar kampung itu haram hukumnya kalau di kampung sendiri ada orang miskin. Kemudian sisanya sepertiga dihadiahkan. Nah ini dihadiahkan walaupun dia bukan orang miskin, dipanggil makan, dikasih ya, teman-teman kita, keluarga-keluarga kita, kerabat-kerabat kita. Ya, yang menakjubkan sekarang itu Pak, teman-teman kita yang sudah ngaji. Saya fokus kepada yang sudah ngaji nih, yang sudah jubahan, yang sudah jenggotan, alhamdulillah. Lebat lapas langsung di grupna. Datang ke makan siang hari ini. Yang diundang semua teman-teman pengajiannya. Padahal di situ ada keluarga-keluarganya yang lebih berhak terlebih dahulu. Prioritaskan mereka dulu Pak. Baru teman-teman kita. Teman-teman kita itu tidak kekurangan Ji. Ada tonji keluarganya yang kasih Ji. Tapi keluarga Anda, kalau Anda saja tidak beri, siapa yang mau beri? Iba ya. Alhamdulillah di Barumbung ini aslinya Barumbung ah. Aslinya Barumbung ah. Tidak ada yang seperti itu deh, insyaallah. Inilah kunci supaya hati kita lapang jamaah. Apa? Perbanyak sedekah, berbagi. Tambah mepet, tambah sempit ki, berbagi supaya luas lagi itu hati. Yang kedua, berbuat kebaikan. Tapi ini sekali lagi butuh keimanan. Pun tahu pakai kalau ingapan aku le tambah sip pakaian wa tambah sidak kita wa. Justru tambah kurang itu loh. Itu kalau tidak pakai iman Pak. Kalau pakai iman tambah berbagi, tambah luas. Baik, kita lanjut di bait yang ke-9. Masih ada waktu Pak? Jam berapa isyanya? Lima menit lagi. Kata penulis kitab Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimahullahu taala, wa ba'da sittin ma'a syahrin ja'i wafatu ummihi 'alal abwa'i. Dan ketika Nabi SAW berusia 6 tahun, ya, berusia 6 tahun lebih 1 bulan, ja'i, bersamaan dengan usia 6 tahun itu, wafatu ummihi 'alal abwa'i, ammu tirantongi ammakna, meninggal ibunya di tempat yang bernama Al-Abwa. Meninggal ibunya di tempat yang bernama Al-Abwa. Abwa ini jamaah adalah tempat antara Mekah dan Madinah. Abwa itu adalah tempat antara Mekah dan Madinah. Sekarang dikenal dengan Wadi Al-Khuraibah. Wadi Al-Khuraibah. Sekarang namanya Wadi Al-Khuraibah.
Kira-kira kalau dari Madinah itu jaraknya 250 kilo minal Madinah. Ya, 200 tambah 50 kilo. Berarti 250 kilo dari Madinah. 250 kilo dari Madinah. Tinatung kusimbaji ka tinatung pakuli bak mangi. Pala doa ki mudah-mudahan kuling asik ki main tetua ki main jo rikana al-abwa. Di sini ada dua pelajaran penting yang bisa kita ambil hadirin. Pelajaran yang pertama, berapa usianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ibunya wafat? Ya, disebutkan tadi oleh penulis kitab, dan ini juga adalah pendapat Al-Imam Ibnul Qayyim, pendapat Imam Asy-Shinqiti. Mereka berdua mengatakan la khilafa fi umri. La khilafa fi umri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina matat ummuhu tajawaza sadisata wa lam yukmil sabi'ah. Tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama bahwasanya umur Nabi ketika ibunya wafat itu lebih 6 tahun tapi tidak sempurna 7 tahun. Jadi antara 6 dan 7, tidak lewat dari 7. Ya, tidak sempurna 7 tahun. Jadi 6 lebih usianya. Ini pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua jamaah, di mana ibunya Nabi itu meninggal. Tadi sudah disebut bahwasanya ibunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal di tempat yang bernama Abwa. Tempat yang bernama Abwa atau nama lainnya Waddan. Ya, nama lainnya Waddan. Kenapa ibunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal di tempat itu? Karena waktu itu Nabi dengan ibunya beserta ya budaknya mengunjungi sepupu-sepupunya, mengunjungi saudari-saudari ibunya di Madinah. Ya, karena ibunya orang Madinah, jadi diajak berkunjung. Pulang dari situ sekitar 250 kilo menuju Mekah. Amutirangi ritanga uluwanga ammakna. Nah, ini beginilah kehidupan Nabi kita. Jadi kalau kita mau adu nasib dengan Nabi, wah tena tak rapi tahu jemaah. Ya, tena tak rapi. Mutire bapak, mutire ini. Ya. Baik. Dalilnya adalah hadits dari Buraidah. Kata Buraidah, kharajatu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta idza kunna biwaddan. Saya pernah keluar bersama dengan Nabi dengan tujuan berperang. Ketika kami di tempat yang bernama Waddan, Nabi mengatakan kepada kami, makanakum hatta atiyakum. Tetaplah kalian di sini, tunggu saya di sini sampai saya pulang, sampai saya datang lagi. Fantalaqa, Nabi pergi. Summa ja'ana wa huwa sakil. Ketika berlalu beberapa waktu, Nabi pulang. Nabi datang lagi, ternyata kondisi Nabi saat itu ketika datang sakil, dalam keadaan berat, seperti ada yang dipikul atau sedihlah. Kenapa sedih jamaah? Karena Nabi SAW mengatakan, inni ataitu qabra ummi Muhammadin fasa'altu rabbi asy-syafa'ata famana'a niha. Saya tadi meninggalkan kalian untuk menziarahi kuburnya ibuku. Saya berdoa kepada Allah, saya minta kepada Allah agar Allah memberikan syafaat untuk ibuku. Ternyata Allah menolaknya. Jadinya sedih Nabi kita jamaah, karena tenana kullena sari syafaat ammakna. Kenapa? Nah, inilah dalil yang menunjukkan salah satu pendapat dari para ulama mengatakan bapaknya Nabi dan ibunya Nabi itu tidak meninggal di atas agama Islam, makanya tidak bisa diberi syafaat. Walaupun ada pendapat lain mengatakan ibunya Nabi dan bapaknya Nabi termasuk ahlil fatrah, ya, abad kekosongan dari kenabian, sehingga tidak di neraka. Nah, makanya ada orang memilih pendapat ini. Dia panas telinganya kalau dibilang ibunya dan bapaknya Nabi di neraka, karena berpendapat dengan ahlil fatrah ini. Tapi ini dalil yang menunjukkan bahwasanya ibunya dan bapaknya Nabi tidak muslim, sehingga tidak bisa diberi syafaat. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Yang ada dalam riwayat itu hanyalah Nabi mengunjungi kuburan ibunya. Dan tidak ada riwayat yang menunjukkan Nabi pernah menziarahi kuburan bapaknya. Tidak ada. Saya belum dapat jemaah. Nah, ini kita jadikan PR. Ina yang kulen jawab ki. Misari hadiah weh. Kenapa Nabi cuma menziarahi kuburan ibunya dan tidak menziarahi kuburan bapaknya? Itu ada pelajaran besar jemaah. Syekh Al-Utsaimin mengatakan ada 5 hikmahnya, dan insyaallah 5 hikmah ini akan kita sebutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Terkhususnya tadi, selain kita mempelajari sirahnya Nabi, adalah bagaimana kita meluaskan hati kita dengan memperbanyak sedekah dan perbuatan baik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.